Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Hikmatullah dengan NIM 19142168. Saya dari kelas 11 E3. Di sini saya akan menjawab soal kuis 1A yang diberikan oleh Ibu Yani selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang kedua, berikan pendapat menurut pribadi kalian masing-masing. Apakah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang disebut dengan BPJS Kesehatan menjalankan prinsip secara syariah Islam? Menjawab soal yang pertama, berbicara mengenai perbedaan antara asuransi syariah dengan konvensional. Asuransi konvensional, jika dilihat dari definisi, adalah produk asuransi dengan prinsip jual beli resiko. Nasabah dikenakan premi untuk mendapat imbalan berupa proteksi atas risiko yang mungkin terjadi, baik itu dalam bentuk kesehatan ataupun jiwa. Asuransi syariah memiliki prinsip sesuai syariat Islam, yaitu berdasarkan asas tolong-menolong antar peserta atau yang disebut dengan ta'awun, kemudian saling melindungi atau takaful, atau berbagi risiko di antara peserta asuransi. Untuk lebih jelasnya, perbedaan ini kemudian dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, menurut prinsip dasarnya. Prinsip dasar atau cara kerjasama asuransi syariah dan konvensional itu cukup berbeda. Yang pertama, pada asuransi syariah, pertanggungan risiko adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta. Peserta saling membantu dan saling menolong. Pengumpulan dana dikelola dengan cara membagi risiko kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri. Sedangkan pada asuransi konvensional, pemindahan risiko dari peserta ke perusahaan adalah bersifat penuh atau risk transfer. Secara sepenuhnya, asuransi akan menanggung risiko atas nama tertanggung, baik untuk aset, kesehatan, jiwa. Ini tentunya menyesuaikan dengan catatan yang berlaku. Kemudian yang kedua, dilihat dari akad atau perjanjian. Untuk asuransi syariah, akad yang menjadi landasan adalah akad takaful, yaitu tolong-menolong. Jika terjadi masalah atau musibah pada salah satu peserta, peserta lain akan membantu dengan dana tabarru atau dana sosial. Sedangkan pada asuransi konvensional, prinsipnya adalah akad tabaduli, yaitu akad jual beli. Akad ini dijalankan menurut syara, yaitu harus ada kejelasan hal-hal seperti pembeli, penjual, objek yang diperjualbelikan, harga, dan juga ijab kabul. Kemudian selanjutnya ada kepemilikan dana dan pengelolaan. Perbedaan antara keduanya adalah pada asuransi syariah, dana dimiliki semua peserta asuransi sehingga perusahaan hanya berperan sebagai pengelola dana tanpa hak memiliki. Dana ini lalu akan dikelola semaksimal mungkin untuk keuntungan peserta asuransi dengan sistem transparan atau secara terbuka dan tidak tertutup. Kemudian pada asuransi konvensional, dana premi harus dibayarkan nasabah atau tertanggung sama seperti transaksi jual beli pada umumnya. Dana ini kemudian akan dikelola sesuai perjanjian. Misalnya dialihkan sebagai ke biaya dan investasi atau pertimbangan lain sesuai jenis produk asuransi yang dipilih demi mendapatkan keuntungan maksimal. Kemudian selanjutnya dilihat dari pengawasan dananya. Pada asuransi syariah, ada melibatkan pihak ketiga sebagai pengawas kegiatan asuransi, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS ini bertugas mengawasi proses transaksi perusahaan agar tetap memegang prinsip syariah. DPS bertanggung jawab kepada Majelis Ulama Indonesia.
atau MUI. Sedangkan dalam asuransi konvensional, tidak ada badan pengawas khusus tertentu untuk kegiatan dan transaksi perusahaan. Namun prinsipnya, setiap perusahaan asuransi resmi dan terdaftar harus menurut pada peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering kita sebut dengan OJK. Kemudian yang terakhir ada pembayaran klaim polis. Asuransi syariah akan mencairkan dana tabungan bersama untuk membayar klaim nasabah. Pada asuransi syariah, sebuah polis bisa diatasnamakan per keluarga inti seperti ayah, ibu, dan juga anak. Seluruh keluarga akan mendapatkan perlindungan rawat inap rumah sakit. Klaim juga biasa dibayarkan dengan sistem cashless atas semua tagihan yang timbul, tanpa menutup kemungkinan double claim terhadap asuransi yang lain. Sedangkan pada asuransi konvensional akan menanggung klaim asuransi nasabah dari dana perusahaan, sesuai ketentuan polis yang berlaku tentunya. Dikarenakan polis bersifat individu, hanya boleh diatasnamakan satu orang saja, terkecuali memang ada manfaat polis tertentu yang punya fasilitas keluarga. Pembayaran klaim polis beraneka ragam pada asuransi konvensional. Ada reimburse, ada cash plan ataupun cashless. Anda juga boleh mencoba double claim, tergantung ketentuan yang berlaku pada masing-masing kebijakan polis asuransi tersebut. Selanjutnya beralih ke pertanyaan yang kedua. Apakah BPJS Kesehatan sudah menjalankan prinsip syariah Islam? Secara filosofi pendiriannya, BPJS dibangun dari prinsip kegotong royongan. Prinsip ini tentunya sesuai dengan konsep syariah yang merujuk pada Al-Quran. Ada perintah Allah agar tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Jika terjadi defisit yang terjadi pada BPJS akibat klaim yang tinggi, maka akan ditanggung atau ditalangi pemerintah. Ini sama dengan konsep hibah atau qard atau pinjaman dalam asuransi syariah. Juga bila ada surplus aset DJS, akan ditambahkan ke dalam aset DJS untuk kepentingan peserta. Sebenarnya, sudah banyak praktik yang sesuai syariah dalam operasional BPJS Kesehatan. Praktik yang masih belum sesuai syariah adalah dari sisi akad dan juga investasi. Hasil ijtima ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia pada tahun 2015 menyimpulkan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur goror atau ketidakjelasan, maisir atau unsur judi, dan juga riba. Pasca fatwa ulama Komisi Fatwa MUI tersebut pada akhir 2015, Dewan Syariah Nasional atau DSN kemudian merilis fatwa nomor 98/DSN MUI/11/2015 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah. Di dalam fatwa tersebut dijelaskan bagaimana agar BPJS Kesehatan dapat berpraktik secara syariah. Kelanjutan dari fatwa tersebut, dari sisi akad perlu ditegaskan di dalam formulir kepesertaan DSN MUI telah melakukan pendampingan kepada BPJS Kesehatan untuk mengubah akad agar sesuai dengan syariah Islam. Jadi kesimpulannya menurut saya BPJS Kesehatan ini sebetulnya sudah menerapkan prinsip syariah dimulai dari pendiriannya sampai juga dari pinjam meminjam dan lain sebagainya. Tetapi ada yang perlu diperbaiki seperti akad dan juga investasi di dalamnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.